Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap saja cangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat bersama Bitcoin ini sudah di area 19.500 ya. Dan untuk altcoin lainnya masih mengalami minus ya, semuanya masih berwarna merah merona kayak gini teman-teman. Ada beberapa juga yang hijau, cuman di sini banyak yang minus lah ya, seperti itu. Oh ya, untuk sedikit informasi teman-teman, kalau mau cari cuan dalam waktu dekat, kemungkinan kalian bisa mempertimbangkan Aptos ya. Bisa membeli besok di Binance ya, karena dia listing perdana langsung ke Binance teman-teman. Habis Binance, Huobi, FTX, ada lagi Coinbase kalau nggak salah ya. Kalau kalian ingin mencoba keberuntungan di Aptos, bisa entry nanti ketika dia listing di Binance kayak gitu ya, karena masih banyak exchange besar yang akan melistingnya. Informasi yang beredar seperti itu ya, sekilas info saja, bukan endorse, bukan apa teman-teman, hanya berbagi informasi. Oke. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman kita akan membahas perihal Luna Classic, di mana yang sebenarnya ini lanjutan daripada yang kita bahas tadi pagi ya teman-teman. Kalau kita lihat Luna Classic ini mengalami penurunan juga sampai hari ini ya. Dia berada di area 4 rupiahan lah untuk kali ini ya. Kalau di angka dolar ya di area 2636 ya. Akankah dia masih meneruskan penurunan? Masih bisa jadi masih ada harapan turun ya kan. Ada juga harapan naik, karena penentunya nanti kita lihat pada tanggal 19 ya, yang seperti saya bilang tadi siang atau tadi pagi itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat perihal komunitas Terra Classic lulus proposal baru penurunan pajak pembakaran dari 1,12% menjadi 0,2% ya kan. Nah, jadi komunitas Terra Classic ini sudah meluluskan atau bisa dikatakan memang sudah lulus proposal tersebut teman-teman, yang dimana tinggal pengaktifan saja, yang seperti kita bahas tadi pagi ya kan, tinggal pengaktifan saja tanggal 19 Oktober bulan ini ya, intinya bulan ini gitu teman-teman. Maka dari itu saya bilang tanggal 19 ini menjadi penentu daripada Luna Classic itu sendiri, karena akan ada perubahan yang cukup besar nantinya. Oke. Selain ini teman-teman, Terraform Lab meluncurkan proposal baru untuk memperluas dan memperkuat ekosistem Terra. Nah, jadi ada proposal ya, proposalnya kayaknya salah satunya yaitu penurunan pajak tadi teman-teman. Dan di sini yang menariknya adalah untuk memperluas dan memperkuat ya teman-teman ekosistem Terra Classic. Oke, ini yang dibahas Terra Classic. Nah, ini menariknya di situ untuk memperkuat ekosistem Terra Classic. Tim di balik proyek Terraform Lab atau TVL tidak menyerah dalam usaha untuk membuat investor Terra untuk kembali. Nah, menurut pengumuman hari ini, proposal baru yang akan berkontribusi pada inisiatif kebangkitan lulus yang sedang berlangsung telah diposting di Terra Agora. Proposal dijuluki Ekspedisi Terra ya, program peluasan ekosistem ya, dibuat dalam upaya untuk memperkuat dan memperluas ekosistem Terra melalui beberapa inisiatif. Program yang diharapkan berjalan selama 4 tahun ini akan fokus pada pemberian inisiatif kepada pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau DAF di jaringan Terra Classic, memperdalam likuiditas dan memasukkan pengguna baru ke ekosistem Terra. Nah, jadi intinya pengembangan ekosistem dan penguatan ekosistem kayak gitu teman-teman di Terra Classic ya, seperti itu. Cuman di sini untuk orang-orang yang mungkin sudah kenal Luna Classic yang dulunya menjadi nama Terra Luna ya kan, itu menolak teman-teman, menolak lupa kejadian 5 Mei gitu ya. Intinya banyak yang memberontak lah, menyampaikan kekecewaannya karena apa yang diminta oleh komunitas Terra Luna Classic ini tidak dipenuhi, malah membuat token Luna 2.0. Itulah yang membuat rancu sebenarnya, di mana Ekspedisi Terra adalah interaksi yang direvisi dari program penambangan pengembang dan program penyelenggara pengembang. Oke. Nah, di sini reaksi investor Terra, sementara itu para korban bencana Terra tidak mau mendukung proposal apapun dari perusahaan yang diyakini telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka senilai lebih dari 40 miliar dolar. Nah, jadi mereka menolak nih untuk berpartisipasi dalam pengisian suara terhadap proposal tersebut lah ya, karena sebenarnya mereka itu tidak menginginkan
apa ya, menginginkan pembuatan aset lain, melainkan mereka itu menginginkan dari tim Terra Luna itu melakukan pembakaran supply agar bisa terselamatkanlah harga Luna Classic seperti itu. Dan di sini banyak yang turun ke bagian komentar untuk menyampaikan keluhan mereka kepada tim Terra karena menempatkan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Whistleblower yang populer Fatman memimpin tuduhan di tim Terraform Lab dengan mengatakan Terraform Lab menipu ribuan orang melalui skema USDC ya, atau sekarang menjadi USDC ya. Dan jangan pernah lupa, tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba mengalihkan perhatianmu. Nah, jadi banyak investor yang bisa dikatakan menolak lupa lah untuk kejadian daripada Luna Classic waktu itu. Cuman kalau kita ambil alasan utama mengapa investor launch ini marah dengan TVL, yaitu tadi di mana tim memilih pendekatan yang berbeda daripada yang diinginkan oleh komunitas tersebut, teman-teman, di mana investor Luna Classic ini sebenarnya meminta tim untuk membakar sebagian dari pasokan token Luna Classic gitu, teman-teman. Malah tiba-tiba TVL itu meluncurkan rantai dan token baru sebagai bagian dari rencana kompensasinya, yaitu Luna 2.0 gitu, teman-teman. Dan kita lihat kebangkitan daripada Terra Luna ini, teman-teman. Semoga ya Terra Luna Classic ini, semoga kebangkitannya memang bisa benar-benar sedikit membantu kerugian daripada investor besar yang mungkin masuk di area-area besar dan memberikan kita cuan tipis-tipis ya, syukur-syukur cuan tebel-tebel gitu ketika memang dia bisa bangkit lagi gitu ya kan. Nah, maka dari itu sering saya ingatkan buat teman-teman ya, kalau mau masuk ke Luna Classic ya siapkan mental ya kan, siapkan dana dingin, jangan berharap hari ini masuk besok cuan gitu, teman-teman. Kalau kalian masuk dengan uang dingin ya pasti kalian akan santai dengan berita apapun, food apapun, berita negatif, berita positif, kalian tetap akan santai gitu ya kan. Dan saya yakin dengan Luna Classic ini bahwasanya ke depan pasti bisa bangkit, teman-teman, karena ini adalah bisa dikatakan banyak orang yang mengalami kerugian di sini. Dan di sini kalau kita lihat dari validator Luna Classic memang aktif sekali untuk kebangkitan Luna Classic biar bisa mencapai ke $1 karena target mereka adalah pertama kalinya bisa nyentuh ke $1 gitu, teman-teman. Dan kita doakan saja semoga benar-benar bisa gitu sampai ke $1 ya kan. Nah, jadi bisa dikatakan proposal Luna Classic lulus dan kita tunggu perkembangan di tanggal 19 Oktober nanti, teman-teman. Akankah ada sesuatu yang boom atau malah bangke kan, seperti itu. Jadi kuatkan mental saja ya, dengan nanti tanggal 19 lah hasilnya akan seperti apa. Akankah banyak exchange yang mau menerapkan pembakaran Luna Classic atau malah sama saja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.